Sobat DKPKP, kembali lagi di Pojok Info DKPKP. Apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya diliputi kesehatan selalu ya. Nah, hari ini kita udah kedatangan bintang tamu nih dari brand Teman Kopi Teh. Wah, Teman Kopi Teh, pas banget ya. Ada kopi nih di depan kita. Teman-teman udah pada ngopi belum nih? Apa ngeteh? Oke deh, sebelum berpanjang lebar, kita maka tak kenal maka tak sayang ya. Kita kenalan dulu dengan siapa nih, Mbak? Hai, aku Riris dari Matraman, Jakarta Timur. Mbak Riris, oke deh. Terima kasih sebelumnya udah datang di Jackpreneur Corner DKPKP di Gunung Sahari lantai 5. Buat sobat DKPKP yang penasaran mungkin ya, beberapa kali kita nih syuting areanya di sini, mungkin penasaran pengen ikut ngopi-ngopi bareng kita di sini, silakan datang. Oke deh, Mbak, aku mau nanya-nanya nih. Boleh. Kemarin tuh aku sempat cicip satu produknya dan katanya ini produk unggulan gitu, yang lagi ngehits juga gitu. Mungkin bisa ceritain dong awal muasalnya Mbak Riris nih mengembangkan produk ini. Ini emang full di rumah gitu Mbak bikin? Iya, sekarang sudah full di rumah. Emang awalnya gimana sih Mbak? Iya, waktu itu saya resign kerja, pengen konsen di rumah. Punya pikiran gitu, gimana caranya rumah ini juga bisa jadi sumber uang gitu kan. Saya bisa menghasilkan uang di sini, nggak kemana, bisa jaga anak, rumah beres gitu kan. Terus awalnya ini saya ngasih bekal ke anak, bekal sekolah. Guru-gurunya nanya dong, itu apa? Dicoba itu satu-satu. Akhirnya dari situ mulai tuh, aku pesen ya. Tambah semangat dong. Pertama kali masuk dapur, pertama kali bikin kue langsung laris tuh kan. Ya ampun, makasih Allah, ini mungkin jawaban dari Allah kali ya. Iya benar ya. Dari situ mulai tuh berkembang. Saya belajar, saya nggak ikut kursus bahasa otodidak. Jadi ya alhamdulillah gitu. Tapi emang passionnya tuh di perbakingan gini ya? Iya, sepertinya Allah menakdirkan saya untuk perbakingan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Emang waktu itu tahun berapa Mbak mulai Saya resign itu? Mulai resign itu 2015. Dari situ awalnya bikin kalangan yang itu buat tetangga, anak. Buat hampers gitu ya, minimal kalau arisan gitu kan nggak beli ya? Iya benar. Bisa buat guru-guru gitu kan. Nah dari situ mulai itu, dari mulut, justru itu marketing paling efektif itu dari mulut ke mulut. Iya ya Mbak ya. Langsung menyebarnya cepet. Oh gitu. Oke. Nah terus itu 2015 mulai seperti itu. Waktu itu penjualannya di apa Mbak? Saya penjualan cuma lewat WA. WA akhirnya waktu itu lagi Instagram tuh. Nah itu ternyata melesat gitu kan, banyak yang tahu akhirnya. Nah dari situ pesan-pesan. Akhirnya kita masukin ke GoFood. Udah ngelayanin GoFood waktu itu ya. Oke. Kalau kemarin saya baca labelnya nih di Teman Kopi Teh ya, Teman Kopi Teh itu ada klaim kalau free gluten ya. Gluten. Itu emangnya emang semua produknya ini gluten free gitu Mbak? Ya, kita mengupayakan gluten free. Pas dari awal bikin itu udah? Enggak, belum. Gitu. Gimana ceritanya tuh Mbak akhirnya? Ya, Kak, selama ini kan orang pesen kue biasa ya. Terus semenjak pandemi itu banyak yang pengiriman ke rumah sakit itu banyak. Ini aku temanku lagi isolasi mandiri gitu kan di rumah sakit. Wisma Atlet gitu ya. Terus tolong ya gulanya dikurangin. Akhirnya nggak boleh banyak gula, tolong ya. Akhirnya mikir ini gimana caranya. Nah mulai saat itu ada seorang teman gitu kan, kenapa nggak pakai tepung gluten? Mulai dia belajar gluten free. Ternyata bagus loh dan nggak mengurangi rasanya. Mungkin hanya mengurangi bentuknya ya. Biasa kan bentuknya cantik, indah gitu banget, ngembang. Kalau ini mungkin agak kurang, tapi enak sih gitu. Nah kita mulai tuh belajar gimana ganti gula dengan gula yang lebih aman gitu kan. Dari situ mulai tuh bikin produk gluten, tapi by request selama ini. By request. Tapi kalau makin kesini banyak orang yang mau. Aku pakai tepung gluten ya, aku pakai tepung beras ya. Dan alhamdulillah penjualan tepung gluten dulu kan susah ya didapat. Sekarang online bisa, di supermarket ada. Gitu. Ada juga ya di supermarket ya. Itu awalnya kayak gitu. Tapi ternyata dengan kemarin aku nyobain satu, ternyata dengan gluten free itu dan less sugar ya. Iya, less sugar. Bisa enak begitu ya. Itu
Mbaknya trial dulu nih Iya, awalnya saya di dapur trial, gitu ya. Trial di dapur. Kemudian banyak nanya sama si penerima itu kan, ini baiknya ini coba pakai ini gitu. Dari situ kita belajar gimana cara enak gitu kan kuenya. Itu proses dari awal dapat ide buat bikin yang gluten free sampai punya produk yang sekarang nih, formula yang sekarang yang udah diterima banyak orang, itu berapa kali Mbak buat jatuh bangun di dapurnya nih buat bikin resepnya gitu? Banyak, karena saya nggak punya ilmu tentang kesehatan ini gitu. Saya dapat masukan, misalnya dapat pesanan, coba deh ininya dikurangin, coba deh. Justru menurut saya semakin banyak obat, ada salah satu kue ini Japanese cheesecake. Dia itu semakin banyak obat baking, malah bentuknya lebih jelek. Justru dengan alami itu dia tuh bisa ngembang loh. Gitu. Jadi banyak saran dari teman, masukan dari si penderita disorder ini. Ganti ini, malah suka ada yang nggak mau pakai gula sama sekali. Bisa. Kok bisa ya? Iya, bisa. Rasanya? Mungkin bagi orang yang udah nyaman sih enak ya. Gitu. Dan alhamdulillah saya sendiri sih nyaman gitu, enak. Tapi awalnya nih Mbak, kan namanya teman kopi teh. Filosofinya gimana sih kok kebayangnya namanya itu gitu? Ya karena kan biasa kan kita ngumpul nih sama teman-teman, nggak mungkin dong diem-dieman, ya kan? Enak kan sama kita sajiin makanan, gitu kan, kue, kopi atau teh kan, itu aja sih sebenarnya filosofinya. Enak buat diajak ngumpul gitu, bareng-bareng. Ya kudapan kayak kita gini kan gitu. Tapi di rumah ada coffee shop juga? Kita adanya bukan coffee shop tapi cake shop sebenarnya. Insya Allah nanti menyusul, doakan. Amin. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang lagi usahanya gitu ya. Tadinya kemarin tuh pas aku baca labelnya teman kopi teh, kan sekarang emang lagi happening ya. Maksudnya toko-toko kopi, coffee shop atau tea shop sekarang gitu kan. Nah kirain ini side dish-nya gitu, tapi ternyata malah bermula dari temennya dulu ya. Mudah-mudahan nanti ketemu tuh temen. Semoga ketemu. Oke deh. Apa sih kalau jadi ini produk-produknya nih udah gluten free terus refined sugar free. Jadi buat sobat IKP-KP yang belum tahu, refined sugar itu istilah lain dari gula putih ya. Gula putih. Nah, berarti kalau nggak pakai gula putih, pakai apa nih? Apa pakai kayak pemanis buatan gitu? Enggak, kita pakainya mungkin gula aren atau gula kong ya. Gula kong. Ya, kita juga ini butter grass fed ya. Jadi buat jadi dia tuh ini bahasanya ini ya. Saya juga baru aduh makasih banget ya buat yang udah ngasih masukan. Grass fed itu sapinya itu makannya rerumputan. Jadi grass rumput. Insya Allah aman. Oke. Gitu. Untuk lemak-lemak kayak butternya itu insya Allah saya buat sama mungkin. Tapi selama ini feedback dari konsumen yang customer yang selama ini pesan gimana sih? Emang banyak yang repeat order gitu ya? Iya, jadi saya suka nanya, terutama bagi mereka yang disorder ya, gimana? Aku nyaman-nyaman aja kok. Biasanya aku kalau gitu lambungku suka ini. Tapi pesan justru mereka pesan lagi. Kadang-kadang mereka yang bawain bahan-bahannya tuh. Gitu. Kita yang ngolah gitu. Jadi alhamdulillah ya kayak penderita kemo gitu kan, habis kemo gitu, nggak masalah sih alhamdulillah. Makasih juga ya ampun, bersyukur banget gitu. Kue saya bisa diterima gitu kan. Hasil uji coba saya bisa diterima. Oke. Selama ini tapi bikin sendiri atau ya, ada asisten yang bantuin juga? Enggak sih, bikin sendiri. Bikin sendiri di tengah kesibukan sebagai ibu. Putranya berapa nih mau saya sekarang? 2 orang. Ya. Nah, karena yang satu itu picky eater ya, jadi nggak bisa makan sembarangan ya, saya sekalian ngasih asupan ke si anak ini gitu. Tadi pas sebelum mulai podcast nih kita sempat ngobrol sebenarnya, katanya kalau misalnya produknya ini kan kalau nggak habis dimakan juga sama anak-anaknya gitu. Padahal anaknya juga picky eater dan mungkin pastinya kita pengen memberikan yang terbaik juga ya buat anak-anak kita gitu ya. Nggak mau sembarangan gitu. Bener-bener. Sebenarnya ini pelajaran banget sih buat teman-teman pelaku usaha di luar sana. Apa yang kita produksi itu ya emang yang kita berkenan juga buat makan, kasih ke anak-anak kita gitu kan. Jangan sampai kita nggak tahu ya oknum-oknum di luar sana gitu kan, ini jangan buat anak gitu. Karena ada apanya gitu kan. Mudah-mudahan dengan
niat baik kita kayak gitu kan, ibaratnya konsumen kita juga pastinya ngerasa nyaman dan ngerasa aman gitu lah, nggak ragu, worries free cake gitu. Kita sih worries ada ininya tagline ya, worries free cake. worries free. Kalau nggak halal, simple, tasty. Nah itu manjur banget. Oh gitu. Tapi di kemasannya udah ada belum nih? Kemasannya insya Allah sudah ada. Oke. Nah itu tadi kan mulainya pas pandemi tuh. Oke. Terus sebelumnya tuh penjualannya kan baru by WA. Iya. Nah terus sekarang penjualannya masih by WA aja atau gimana? Semenjak bergabung dengan Jackpreneur, Sudin, PKP, kita menghalalkan untuk buat biar aman, biar tambah nyaman, biar tambah berkah. nyaman. Nah semenjak itu dikenal, akhirnya itu mulai tahun berapa Mbak ketemu sama DKPKP? 2019 ya, ketemu sama Sudin KPKP Jakarta Timur. Akhirnya kita dibimbing tuh. Kalau boleh tahu nama pendampingnya siapa, bisa disapa mungkin? Hai Mas Faiz, hai Mas Darmanto. Hai Mas Faiz, Mas Darmanto. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih, semoga berkah terus. Amin. Gimana sejarahnya? Jadi semenjak banyaknya ini kayak Japanese kan namanya agak-agak aneh ya. Jadi kue-kue kayak Japanese itu bisa disebut ogura. Nama-namanya agak asing kan. Ini kuenya halal nggak nih? Minyaknya halal nggak nih? Karena kan kalau yang terkenal di sana, mereka minyaknya suka mengandung itu. Butternya ya. Nah dari situ akhirnya cobalah saya halalkan. Dan alhamdulillah kita udah dihalalin ya. Bukan menghalalkan segala cara ya. Jadi sudah dihalalin, jadi customer pun nyaman kan. Bener. Karena kalau kita di Indonesia yang mayoritasnya Muslim, kayak halal tuh udah mandatory banget gitu. Kayak ini Japanese kan jiggle nih dia. Mereka kan takut ya butternya ini pakai apa nih gitu. Padahal selain butternya itu dari sapinya aja khusus yang makan rumput doang ya. Feed, jadi nggak. Emang kalau misalnya itu sapinya ada yang nggak makan rumput ya? Iya, dia kan sapi yang makan. Iya, makanya lemaknya bisa banyak ya kadang kalau lebih enak biasanya. Kalau yang semakin banyak lemak semakin enak. Padahal kalau yang makan rumput doang itu memang kita berupaya supaya lebih natural gitu ya. Aku sempat dengar juga katanya ini ada yang buat vegan. Emang semuanya atau enggak tertentu doang? Jadi tertentu misalnya alergi gitu. Sebenarnya saya sendiri alergi gitu loh, cuma saya mau pesan kue, misalnya kue Japanese tapi nggak pakai telur. Gitu. Bisa? Kalau nggak bisa. Oh itu by request berarti? Atau? Iya by request. Emang tapi ini sebenarnya produknya by request atau udah ada yang ready itu? Awalnya ready. Semakin kesini aku request ya pakai tepung gluten. Tapi kalau mereka nggak request sih kita biasa aja pakainya pakai normal. Cuman karena itu tadi kan, karena kalau nggak itu saya dimakan oleh keluarga, saya berupaya gluten kan semua, gluten free semua, dan sebisa mungkin mengurangi pemakaian gula putih. Emang ada berapa jenis sih? Ini kan yang di depan kita ada 3 nih. Ada 5 jenis. Apa aja? Ini apa nih? Ya ini kiss itu kita juga ada makaroni panggangnya sebenarnya, cuman kiss bawa kiss itu kiss Lorraine bayam keju. Oke. Ini ada bayamnya, ada kejunya. Ada bayam, ada keju, ada dagingnya. Dagingnya kita berupaya daging grass fed. Gitu, jadi insya Allah aman ya. Ini nih buat yang penasaran tampilannya. Nah itu kalau diangetin enak banget. Ini ya anget-anget. Pakai saus. Pakai saus. Buat ya. bekal sekolah, buat kerja udah pas banget deh. Tapi ini dijualnya bentuknya nggak frozen atau apa kan? Saya frozen sih. Oh ini frozen. Jadi emang kalau kue-kue ini enak dinikmati itu pada saat hangat ya. Oh jadi dijualnya frozen. Iya, frozen. Pakai box ini kayak gini. Ada pakai plastik. Kalau yang besar saya kan juga jual yang besar ya. Nah itu pakai box kayak begini. Jadi nggak yang single portion kayak gini gitu ya? Mereka aku mau box ya, mungkin buat ulang tahun atau buat apa. Ini luarnya tuh kayak kulit pie gitu? Iya, kulit pie. Dan itu tepungnya pun tepung gluten. Bisa ya? Bisa. Buat yang penasaran, boleh. Mungkin bisa cek ini sekarang jualan jadi di mana aja jualnya di GoFood, kemudian di Instagram. Masuk ke online shop? Baru Tokopedia. Ada. Nama akunnya apa? Teman Kopi Teh. Semua teman Kopi Teh. Dan itu by PO berarti ya? By PO, ada juga yang ready. Ada yang ready juga ya kalau buat GoFood. Biasanya gitu ya? sih kalau yang ready tuh yang
porsi mini-mini. Yang mini-mininya. Kalau yang besar biasa by request. Terus kalau misalnya frozen berarti kalau di GoFood kakak angetin dulu? Nggak usah, mereka rata-rata sih udah ya. Jadi saya jual frozen. Mereka angetin. Teman kopi teh Teman ya, kopi jangan teh. lupa ya. Nah terus ada apa aja lagi tuh variannya? Kemudian yang terkenal banget, yang ini banget tuh yang hits Japanese banget. cheesecake. Oh, Japanese cheesecake. Cuma dia bentuknya agak bundar ya. Aku boleh cobain nggak sih? Boleh. Kayaknya menarik banget ngomong kopi kumas ya. Ini mungkin yang jiggle. Jiggle. Gitu. Udah aku nggak tahu. Oh, ini yang viral banget itu. Ini yang viral Banyak banget. banget yang dipesan. Ini variannya ada rasa apa aja kak? Itu Cobain ya. Bisa strawberry. Yang lagi itu banget tuh kopi. Jadi bawahnya pakai kopi itu enak. Gimana? Ini apa? Itu Japanese cake Varian? original. Oh, Itu original. originalnya. Dengan gula merah, gula aren maksudnya. Gula aren ya. Itu yang paling ngehits di kita. Ini moist banget dalamnya. Moist banget, manisnya Banyak kan pakai pas. tepung singkong. Oh ya? Iya. Kok nggak ada rasa singkongnya ya? Kalau nggak jago kayaknya nanti jadi getuk gitu kan rasanya. Udah mau pakai tepung singkong, pakai Iya. gula merah gitu kan. Tapi ini bisa jadi Japanese Betul. cheesecake ya. Buat yang penasaran, bisa cek di IG, Iya. di Tokped, Iya. sama di GoFood. Oke, ya pastinya dengan Mbak di sini kan pengen banyak menginspirasi nih ya buat teman-teman Jackpreneur, buat yang baru bergabung di Jackpreneur atau memang yang sudah mengembangkan usahanya gitu. Karena dengan bisnis ini kan kalau boleh dibilang marketnya sebenarnya niche market ya, maksudnya belum mungkin emang kepikirannya buat orang yang butuh kondisi kesehatan tertentu Betul. gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kayak misalnya saya nih, ya alhamdulillah sih belum terdeteksi yang aneh-aneh gitu. Nah itu sebenarnya promonya lebih ke arah apa sih, buat ngurangin obesitas kah gitu, buat Mencegah lebih baik daripada mengobati, bukan? iya bener sih. Mungkin untuk zaman-zaman sekarang nih, anak-anak ABG zaman sekarang lagi keto ya, diet keto gitu kan. Ini masuk banget nih soalnya. Bener. Iya ya, kalau keto itu kan dia karbonya harus rendah mungkin ya. Emang kayak boleh kita infoin juga nih, kalau di DKI itu konsumsi gulanya tuh sangat tinggi sekali. Betul. Dari hasil survei itu kita tinggi gula, tinggi karbohidrat, tapi rendah sayuran gitu kan. Nah mungkin ini juga bisa jadi salah satu solusi cemilan sehat gitu ya. Dan buat pelaku usaha juga jangan ragu gitu buat kita ngebawa produk kita mendekati ke arah yang lebih sehat gitu. Karena walaupun misalnya kita produknya berbeda dalam tanda kutip dibandingin yang reguler, tapi toh juga konsumen pasti mencari gitu ya, ada aja ya. Jadi kalau selama ini konsumennya selain yang tadi dari misalnya yang emang butuh kesehatan khusus kayak gitu, itu ada juga yang biasa aja gitu, kayak emang dia kayak healthy lifestyle gitu ya. Sekarang kan lagi itu ya. Terus ini Japanese cheesecake ini, nah itu bolu. Nah ini disukain oleh anak-anak, terutama ini bolu ini. Iya. Ini banget ngehits. Cute banget sih sebenarnya. Jadi kalau untuk mungkin nama kerennya Swiss roll ya, roll gitu. Swiss roll. Dia ada varian apa aja? Ini kan ini coklat ya? Strawberry, pandan, coklat. Terus bisa aja ubi ungu, mungkin yang mau ubi ungu. Tapi kalau yang varian itu berarti bukan isiannya aja, tapi luarnya aja sih. Kalau isiannya sih masih sama ya. Soalnya ini juga lagi ngehits juga ya di salah satu brand resto kan ngeluarin tuh yang mumu roll itu loh. Oh iya. Ini itu. mau bikin nggak yang luarannya gambar belentok-belentok sapi? Udah ada. Udah ada juga. Iya. Wah, sayang banget tapi kita nggak lihat ya. Itu lagi ngehits ya, yang garis-garis, yang mumu belentong-belentong sapi gitu ya. Emang kalau kita berusaha tuh harus bener-bener bisa ngeliatin ya, yang lagi ngehitsnya tuh apa gitu kan. Yang selain yang nggak dibawa di sini, ada apa lagi? Ada ini tiramisu. Nah itu tuh tiramisu. Tiramisunya dessert. Cake dessert. Bisa jadi kayak gini. Jadi dessert itu saya menggunakan kejunya pun keju gluten free. Pemanisnya gula aren.
Itu nyari bahannya susah nggak sih? Aku tuh dari tadi Aku tuh disebutinnya jadi banyak perintilannya kan sebenarnya kalau bikin kue gitu ya. saya tuh mau saya mau bikin dessert, coba bisa nggak ya yang tanpa tepung? Kalau ini kan kalau tiramisu pakai tepung. Terus pemanisnya ini, jadi saya dapat masukan dari orang. Akhirnya mulai cari tuh apa ya, misalnya keju tapi gluten free. Ini aja udah ada halalnya. Terus saya cek ke ininya, ke direktur yang saya email, dan alhamdulillah langsung dibales emailnya oleh yang punya produk itu gitu. di Nederland kan. Kita udah sampai dikasih sertifikasi halal sama mereka. Alhamdulillah. Berarti aman semuanya. Karena kan Mbaknya juga udah tersertifikasi halal ya, jadi benar-benar mengimplementasikan gitu ya. Apa sih yang syarat-syarat yang dari untuk sertifikasi halal itu ya, jangan sampai udah dapet sertifikat tapi nanti kita kejeglok kejeglok apa sih soalnya produk luar. Untungnya mereka cepet balesnya, mereka kasih nomor ininya, mereka kasih bukti sertifikatnya, dan kita produk gluten free gitu. Iya. Mudah-mudahan dengan ikhtiarnya Mbak buat semangatnya terus buat menjaga produk-produknya ini stay halal, stay healthy kayak gitu kan, malah jadi berkah ya. Amin. Malah jadi banyak keberkahan gitu. Betul. Terus melaju usahanya. Oke, tadi kan udah nih produk-produknya. Sebenarnya tapi kalau misalnya selama ini apa sih suka dukanya ngejalanin produk usaha perkuehan ini? Suka dukanya ya. Kalau misalnya sukanya banyak karena jadi hobi. Jadi semacam healing. Kalau bikin kue ketika mengembang tuh healing. Oke. Saya dukanya banyak yang nggak percaya. Masalahnya kan kue ini kan kue agak-agak aneh ya, maksudnya tanpa baking powder, tanpa baking soda, tanpa SPM, kenapa bisa jadi bagus? Terlalu ajaib gitu ya kayaknya. Masa sih? Akhirnya saya undang, ayo kalau misalnya memang nggak percaya boleh ikut private baking sama kita. Oh gitu, ada ya? Ada, dan itu udah berapa kali ya saya jalanin gitu, terutama buat mereka yang masih menyaksikan kayak vegan, kayak tanpa telur kok bisa jadi kayak gini gitu kan. Sebenarnya sih mungkin di YouTube kadang kita juga ada ya tutorial kue tanpa oven, kue tanpa telur, kue tanpa itu. Tapi kadang parsial kan, tanpa telur doang. Tapi ntar pakai pengembangnya banyak. Atau misalnya tanpa baking powder ternyata ininya banyak kayak gitu. Nah ini ketika ngegabungin semuanya ya udah tanpa telur, tanpa gluten, tanpa baking powder kok bisa, akhirnya banyak yang menyaksikan gitu ya. Itu bahasa ininya mah julid gitu ya. Oke, terus jadi Mbak bisa buka ini nih kayak kelas private gitu? Iya, selama ini saya juga membuka kelas private ya, private ya, nggak umum. Oke, iyalah pastinya. Gitu, jadi bisa menjelaskan gitu kan satu-satu. Jadi menularkan ilmu. Wah, semoga nanti dengan semakin banyak orang yang tahu, mungkin dibikin private juga karena nggak semua orang bisa ini ya kalau bukan passionnya mereka gitu. Dan ini berbayar ya Mbak ya? Iya. Oke, maksudnya harapannya dengan mereka berbayar yang pasti kan Mbak juga butuh bahan-bahan juga ya buat ini, dan waktu ngedevelop ini juga nggak gampang ya Mbak, udah jatuh bangunnya banyak gitu ya. Jadi itu ibaratnya mengganti ongkos Mbak kemarin, dan mungkin dengan berbayar mereka jadi lebih merasakan udah bayar nih aku nih, jadi harus serius nih belajarnya nih, mungkin gitu ya harapannya. Saya juga begitu. Benar-benar keren banget. Oke, itu dukanya ya. Ada lagi mungkin? Enggak sih, karena passionnya emang mungkin sekarang di baking ya, jadi anggapnya tuh enak gitu, seneng. Tapi kalau pas lagi trial nih dengan nggak pakai ini, paling sering kegagalannya apa Mbak? Nggak ngembang mungkin. Tantangannya di situ ya. Terus basah ya. Ini kan moist ya. Iya. Tapi mungkin batasan antara moist dan basah itu, itu susah ya, nyari titik tengahnya ya biar bisa kayak ngeblend gitu. Kalau boleh tahu nih, kalau dibocorin emang apa sih critical point-nya tuh apa gitu? Di proses kah, di bahan kah, atau gimana? Di proses sebenarnya. Di proses bakingnya? Iya. Di proses. Dan mungkin takaran bahannya itu yang takaran bahannya ya. Oke deh, buat sobat DKPKP mungkin kalau yang emang tertarik juga buat belajar lebih banyak nih, mungkin
kalaupun bukan buat sebagai penjualan, mungkin di keluarganya ada yang perlu gitu kan. Jadi bukan dalam arti biar ngirit bikin sendiri enggak, cuma maksudnya biar bisa lebih improve gitu ya gitu. Dan emang pengennya berkembang bareng-bareng ya, sehat semua bareng-bareng gitu kan. Mungkin bisa menghubungi ke Mbak Riris. Mungkin ada nomor telepon yang bisa di-share Mbak? Boleh. Berapa Mbak nomornya? 0812 739 1978. Gampang kan? Ulangi. 0812 739 1978. Oke deh, bisa di save ya. Nanti kita kasih di deskripsi di bawah ini juga ya. Mungkin nanti welcome ya Mbak kalau misalnya dihubungin. Welcome banget. Di IG-nya juga Mbak. IG-nya di mana Mbak? Teman Kopi Teh. Teman Kopi Teh. Oke, jangan lupa Teman Kopi Teh di IG-nya. Bisa DM juga di situ ya. Pokoknya simple banget, simple but tasty. Oke deh, simple but tasty. Wah, aku penasaran juga yang ini, tapi nanti aja, nanti tambah banyak yang ngiler. Oke, kalau tadi udah suka dukanya, historinya, tapi tadi kan katanya dibantu Jackpreneur nih buat ngurus halal. Selain itu dari KPKP gitu ya, entah dari Sudin, entah dari dinas, pernah dapat fasilitas apa lagi sih Mbak? Saya pernah dapat fasilitas haki ya, haki. Kemudian kemarin nih SNI. Oh, pelatihan ya? SNI. Oke. Dari situ mungkin bisa menggedor lebih booming lagi. Iya sih, kemarin sih sejujurnya kita dapet inspirasi buat ngajakin tuh pas lagi pelatihan SNI gitu. Mudah-mudahan nanti dengan pengembangan produk yang sesuai lebih terstandar kan emang bisa ini ya makin menambah kepercayaan. Bener banget. Oke deh, kalau misalnya dari Mbak nih mungkin ada yang mau disampaikan ke pelaku-pelaku usaha dari Jackpreneur binaan DKPKP gitu kan, kira-kira ada apa enggak? Ini saya membuktikan sendiri ya, wujud nyata itu saya. Ketika mungkin usahanya mungkin nggak punya modal, usahanya juga masih kecil, jangan ragu untuk bergabung dengan Jackpreneur. Karena benar-benar kita akan dibimbing sampai akhirnya kita dikenal, walaupun tanpa endorse bisa dikenal, bisa seperti sekarang, bisa banyak pesanan gini kan, karena bimbingan. Alhamdulillah. Pokoknya jangan ragu deh, buat yang masih modal minimalis, masih terbatas, jangan ragu untuk bergabung dengan Jackpreneur. Iya, oke deh, makasih Mbak Riris. Oh iya, ngomong-ngomong bisa sampai kayak sekarang ini. Emang sekarang ini apa sih Mbak definisinya? Omsetnya kah? Atau jumlah penjualannya gitu? Kalau dibilang untuk seukuran saya nggak bisa apa-apa awalnya. Awalnya ya, jangan lupa jatuh bangunnya ya. Nggak bisa apa-apa, udah gitu. Paling kenalan juga sebatas teman kantor, orang tetangga kan, sampai sekarang ya. Menurut saya saya bersyukur banget di top speed saya gitu. Dan masih bisa life balance ya Mbak sama apalagi keluarga. Banyak yang komen kan, Mbak sehat terus ya, bisa jadi penyuplai makanan kita. Itu saya bahagia banget gitu. Didoain ya itu poin. Sehat terus ya Mbak. Senang aja. Omset tertinggi kalau boleh tahu Mbak, pernah sebulan berapa gitu? Dalam sehari? Saya pernah 3 juta sampai 5 juta. Wah, sehari ya. Itu capeknya kayak apa Mbak? Itu pun kalau mungkin karena kan saya punya anak kecil yang masih butuh, mungkin kalau mungkin udah pada besar-besar mungkin bisa lebih. Atau ada niatan Mbak, misalnya dengan asisten gitu yang bikin? Insya Allah sih, niatan udah ada. Atau itu niatan ya. Sebenarnya harapannya di usaha Teman Kopi Teh ini mungkin 3 tahun lagi, itu apa sih Mbak yang kebayang pengen jadi kayak apa gitu Teman Kopi Teh ini? Bismillah, semoga saya bisa menyediakan ya paling nggak beberapa kue ditambah dengan kopinya mungkin yang bisa semuanya menggunakan gluten free dan refined sugar free. Amin. 3 tahun lagi. Amin. 5 tahun lagi mungkin punya franchise. Iya, amin. Amin. Gak ada yang gak mungkin ya Mbak? Iya, gak ada yang gak mungkin. Ini buktinya sih gak ada yang gak mungkin. Iya benar, punya franchise dari tadi yang orang-orang yang udah Mbak kasih ini ya, apa namanya,
pelatihan gitu kan, kenapa enggak kan? Iya, betul. Bergabung bareng-bareng buka cabang di mana-mana pakai brandnya Mbak, nggak masalah juga Nggak masalah, kan? iya. Ya nanti tinggal mungkin bisa dibantu nih dari pendampingnya, dari Sudir atau kita nih nanti dinas buat gimana sih kalau mau bikin franchise gitu ya. Jadi kita bisa Pokoknya bareng-bareng. jangan ragu deh, saya buktinya. Mantap. Oke deh kalau gitu. Mungkin dari kita udah ya Mbak ya, udah lumayan banyak nih kita bisa tahu produk-produknya, jatuh bangunnya seperti apa, terus keunggulannya kayak gimana gitu kan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini, kita obrolin hari ini bisa bermanfaat buat sobat DKPKP, buat pelaku usaha Jackpreneur atau bahkan mungkin yang lagi merencanakan mau bikin apa ya, aku mau nambah penghasilan keluarga dari mana. Betul, ya itu betul kayak banget. gitu. Bener, mudah-mudahan dengan hadirnya Mbak Riris hari ini di sini menginspirasi kita semua. Dari kita doanya balik lagi, semoga Mbak Riris sehat terus, Amin. lancar terus usahanya, tambah berkembang, sukses terus menginspirasi buat kita semua, buat sobat DKPKP juga semoga apa yang direncanakan, apa yang diupayakan dengan usahanya semakin berkembang, semakin berkah. Kita jalan bareng-bareng sama DKPKP. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Ini emang pas banget ya buat ngopi. Kopinya enak banget. Ini enak banget. Yang ini aku nyobain ya. Coba ini enak Yang ini banget. udah nyobain sih udah sebenarnya. coba, tapi suka ya? Suka. Padahal waktu itu nggak anget loh. Kalau pakai air fryer lebih enak lagi, sebentar aja. Oh, air fryer. Air fryer. Sama pakai saus ya. Enak banget.